siang Juri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Semangka Emas. Pada zaman dahulu kala di Kabupaten Sambas hiduplah seorang saudagar yang kaya raya. Dia memiliki 2 anak laki-laki. Anaknya yang pertama bernama Muzakir dan anaknya yang kedua bernama Dermawan. Muzakir sangat amat sabar dan kikir, tetapi berbeda dengan Dermawan. Sama seperti namanya, Dermawan orangnya baik dan dermawan. Sebelum meninggal, saudagar tersebut membagi hartanya menjadi 2 sama rata kepada kedua anaknya, agar kedua anaknya tidak saling iri dan sakit hati. Muzakir langsung membeli peti besi, memasukkan semua hartanya dan menguncinya. Jika ada orang miskin yang datang ke rumahnya, ia akan langsung mengusirnya. Tuan, berikanlah saya makan, Tuan, kata pengemis itu. Muzakir pun berkata, "Hei, pergi kamu dari sini. Tidak ada sedikit pun sedekah untukmu. Sana pergi." Para pengemis itu pun langsung pergi menuju rumah Dermawan. Dermawan menyambut mereka dengan senang hati. Dermawan memberikan mereka sedikit uang dan makanan. Lama-kelamaan uang Dermawan habis. Ia tak sanggup untuk membiayai rumah yang besar. Ia pun harus pindah memulai yang sederhana dan harus bekerja keras. Gajinya tak seberapa, hanya sekedar untuk ia makan saja. Tetapi ia tetap bersyukur dengan hidupnya yang demikian. Suatu hari, saat Dermawan sedang duduk-duduk melepas lelah di pekarangan rumahnya, tiba-tiba jatuh seekor burung pipit yang patah sayapnya. Dermawan pun langsung mengambil burung pipit itu. "Kasihan kau burung, aku pasti akan mengobatimu sampai sembuh." Dermawan pun membawa burung itu ke dalam rumahnya dan mengobati burung itu, lalu memberi makan burung itu. Lama-kelamaan burung pipit itu telah jinak dengan Dermawan. Beberapa hari kemudian burung pipit itu telah sembuh dan sudah dapat terbang kembali. Dermawan sangat senang melihat burung pipit itu. Keesokan harinya, burung pipit itu kembali ke rumah Dermawan dengan membawa sebutir biji di parutnya. Biji itu pun diletakkan di depan rumah Dermawan. Dermawan sangat senang dan mengambil biji itu dan membawanya ke belakang rumahnya dan menanamnya. Beberapa hari kemudian, biji itu telah tumbuh menjadi pohon semangka. Dan semangka itu berbeda dari semangka pada umumnya yang memiliki bintik-bintik merah pada kulitnya. Dermawan pun berniat untuk membagikan semangka itu kepada para tetangga-tetangganya. Ia pun memakan semangka itu.
Setelah semangka itu sampai di rumahnya, ia pun bergegas memotong semangka itu. Hah? Apa ini? Ini adalah emas. Ini adalah emas. Dermawan sangat senang melihat isi semangka itu adalah butiran emas. Dari jendela rumahnya, ia melihat burung pipit yang pernah ia tolong. Ia pun berkata, "Terima kasih burung pipit, terima kasih." Beberapa hari kemudian, dermawan telah membeli rumah yang besar dan lahan yang cukup luas. Muzakir yang mendengar kabar dermawan yang telah kaya kembali pun iri hati dan bergegas pergi ke rumah dermawan. "Hei dermawan, bagaimana bisa caranya kau telah kaya kembali? Cepat ceritakan kepadaku." Dermawan pun menceritakan secara jujur kepada Muzakir. Muzakir pun langsung menyuruh seluruh pesuruhnya untuk mencari burung pipit yang patah sayapnya. Tetapi dalam waktu seminggu tak ada satu burung pipit yang melebar tunjukkan. Akhirnya salah satu pesuruh Muzakir melukai salah satu burung pipit dan membawanya ke hadapan Muzakir. Muzakir sangat senang dan berpura-pura kasihan kepada burung pipit itu. Beberapa hari kemudian, burung pipit itu telah sembuh dan sudah dapat terbang kembali. Muzakir yang melihat burung itu pun tak sabar untuk menunggu keesokan harinya. Keesokan harinya, burung pipit itu kembali ke rumah Muzakir dengan membawa sebutir biji di paruhnya. Biji itu pun diletakkan di depan rumah Muzakir. Muzakir pun langsung mengambil biji itu dan membawanya ke lahannya yang paling terbaik. Beberapa hari kemudian, biji itu telah tumbuh menjadi pohon semangka. Dan ukuran buah semangka itu jauh lebih besar daripada punya dermawan. Muzakir pun langsung menyuruh dua orang pesuruhnya untuk mengangkat semangka itu. Dengan rasa tidak sabar, semangka itu langsung ia belah. Nah teman-teman, apakah kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah semangka itu dibelah, semangka itu mengeluarkan lumpur yang hitam dan bau busuk. Lumpur itu mengenai baju Muzakir dan seluruh ruangan Muzakir. Muzakir terkejut dan bergegas lari ke jalan raya sambil berteriak minta tolong. Tetapi orang-orang di sana hanya bisa tertawa sambil bertepuk tangan. Nah teman-teman, demikianlah cerita saya tentang Muzakir dan dermawan. Hikmah yang bisa kita dapat dari cerita ini adalah jangan pernah serakah dan kikir seperti Muzakir. Apabila kita memiliki harta, berbagilah kepada orang yang membutuhkan. Dan jangan pernah mengharapkan imbalan apapun. Apabila kita menolong oleh satu sama lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Demikianlah cerita saya kali ini. Sampai jumpa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.